Halo semua, kembali lagi bersama Bang Pandol di Eropa Film. Setelah kemarin kita membahas film yang relate dengan kasus Puff Diddy, kini kita bergeser sedikit ke sebuah film yang gak kalah serunya. Film yang akan kita bahas berasal dari sebuah peristiwa kisah nyata tentang kehidupan di penjara paling padat sekaligus kejam di dunia, bernama Penjara Karandiru. Nah, apa saja yang terjadi di dalam sana sampai penjara Karandiru ini disebut sebagai mimpi buruk bagi para pelaku kejahatan? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film akan berfokus ke dinamika kehidupan di dalam penjara, di mana saat ini ada sebuah keributan terjadi. Salah seorang napi yang baru masuk bernama Lula rupanya ingin membunuh napi lainnya bernama Dagger. Alasan Lula ingin membunuh Dagger adalah untuk balas dendam lantaran sebelumnya Dagger telah membunuh ayahnya secara kejam. Matei mesmo, garoto. O Lula veio do nada já com a faca na mão querendo me matar. Di tengah keributan, ada seorang napi yang dituakan dan juga disegani oleh seluruh penghuni penjara bernama Negro menengahi pertikaian mereka. Tak lama, datang juga kepala sipir bersama seorang dokter bernama Dr. Varela. Di sini Negro lalu meminta klarifikasi dari Dagger mengapa ia membunuh ayahnya Lula. Dagger lalu memberitahu sebuah fakta pahit bagi Lula karena Dagger sendiri ternyata membunuh ayah Lula atas permintaan ibunya Lula sendiri yang sudah tidak kuat hidup bersama ayah Lula karena ayah Lula ini malas bekerja, miskin, suka main perempuan dan juga ringan main tangan. Disse pra ele perguntar pra mãe, o velho acabar matando ela. Tua mãe pagou pra eu matar o teu pai. Setelah keadaan mulai terkendali, kepala sipir mengantar Dr. Varela ke ruang kerjanya sambil mengobrol. Dari obrolan mereka inilah diketahui bahwa penjara terbesar di Brazil ini menampung lebih dari 7.000 napi di tempat yang tidak layak ini. Hal ini menjadi salah satu penyebab cepatnya virus HIV menyebar. Kebiasaan buruk para napi di sini adalah mereka suka melakukan hubungan perkawinan dan menggunakan jarum suntik secara bergantian untuk mengonsumsi narkoboy yang sulit untuk dikontrol. Setelah sampai di ruangannya, Dr. Varela pun melakukan tugasnya. Dr. Varela memanggil para napi di sini, lalu menanyakan seputar kesehatan dan keluhan para napi, sembari ia juga bertanya bagaimana mereka bisa dipenjara. Pertama, dia memanggil napi yang kita sebut saja Mang Ujang. Di sini Mang Ujang mengaku telah membunuh seseorang untuk membalas dendam kematian saudaranya sendiri. Namun karena dia dianggap sebagai orang baik dan tidak ada saksi dalam kasusnya, maka pengadilan pun belum mengambil keputusan. Lanjut ke pasien kedua, Mas Dedi, yang mengaku bahwa dirinya sudah terkena virus HIV karena ia sering disodom di selnya. Dan yang ketiga adalah seorang boti bernama Siang Jamil, kalau malam Jamilah, yang mengaku ke dokter bahwa ia menikmati semua otong yang ada di penjara ini, namun tetap memakai pengaman. Hal ini pun terus dilakukan oleh dokter sampai banyak sampel darah para napi yang ia dapatkan. Sebelum pulang, sang dokter pun menyempatkan diri untuk berkeliling sebentar untuk mengamati aktivitas para napi yang ada di dalam penjara. Doutor, o senhor volta? Pada keesokan harinya, Dr. Varela memeriksa Negro yang mengeluh sering migran. Sambil diperiksa, Negro pun bercerita bagaimana ia bisa berakhir di penjara. Pada suatu perayaan Natal, ia bersama dua rekannya merampok sebuah toko perhiasan. Namun saat pembagian hasil, ada temannya yang berkhianat sehingga Negro terpaksa untuk membunuhnya. Karena hal inilah, ia dan satu rekannya lagi ditangkap oleh polisi. Dan tepat 2 tahun lalu, rekannya yang sama-sama ditahan mengalami meninggal dunia saat hendak melarikan diri lewat sebuah lubang yang ia gali selama 2 tahun. Selesai mengobati Negro, datanglah napi bengkok bernama Lady yang mau memeriksa dirinya untuk tahu apakah ia tertular virus HIV atau belum. Dr. Varela pun mengambil sampel darah Lady. Lady, o silicone que você usou não é para isso. Scene lalu memperlihatkan seorang narapidana baru bernama Dus DT yang mencari tempat untuk dia tempati. Sampai pada akhirnya ia memilih untuk berada satu ruangan bersama Dagger. Awalnya Dagger memalak Dus DT dengan uang 200 real. Namun tiba-tiba datanglah seorang napi pentolan bernama Zico yang langsung melarang Dagger untuk memalak Dus DT karena Dus DT adalah saudaranya. Di ruangan sebelah terlihat seorang napi bernama Majestet yang sedang menyembunyikan sabu-sabu. Saat memasukkan sabu ke tempat persembunyiannya, tiba-tiba ia berteriak lantaran tangannya digigit oleh tikus. Karena hal inilah, Majestet harus dijahit oleh dokter.
Saat sedang diobati, Majestet bercerita kasus apa yang menimpanya hingga ia masuk penjara. Cerita dimulai saat Majestet menikahi istrinya bernama Dalva. Dalva sendiri berhasil dinikahi oleh Majestet setelah Majestet menikung Darva dari seorang pemain bola tarkam. Singkatnya, saat mereka sedang honeymoon, tiba-tiba Majestet terpikat oleh seorang wanita lain bernama Rosie Rene. Melihat suaminya mau selingkuh, Dalva pun marah kepada suaminya ini dan juga Rosie Rene. Olha o que tu fala, sua nega fedida. Tu vai se dar mal. Tak habis akal, Majestet pun membagi harinya, di mana Senin sampai Kamis ia akan bersama Dalva dan Jumat sampai Minggu ia diam-diam akan tinggal bersama Rosie Rene di sebuah tempat yang ia sewa. Pada suatu malam di hari Selasa, Majestet mendapati Rosie Rene yang habis ngentu bersama temannya sendiri. Majestet pun marah dan mengusir Rosie Rene dari kamar sewaannya. Namun bukannya pergi, Rosie Rene justru malah menggoda Majestet. Alhasil mereka berdua pun begituan. Di sisi lain, Dalva yang curiga suaminya tiba-tiba menghilang, mencoba mencari tahu di mana keberadaan Majestet dan mendapati Majestet sedang bersama Rosie Rene di sebuah kamar. Dengan kekuatan mbak-mbak Polwan Jombang, Dalva pun membakar kamar sewaan Majestet hingga akhirnya Majestet pun ditahan oleh polisi. Di tempat lain, Zico saat ini sedang menceritakan kisahnya dengan Deus DT. Sebenarnya mereka bukan saudara kandung, melainkan saudara angkat karena sebelumnya Zico adalah anak yatim yang tidak diurus oleh orang tuanya. Di sini Zico ternyata sedikit menaruh suka pada kakaknya Deus DT bernama Francie. Namun karena sungkan ia pun memendam perasaan itu. Di luar itu, hubungan persaudaraan mereka bertiga cukup dekat karena mereka kemana-mana sering bersama. Zico sendiri dipenjara karena telah menjual narkoboy, sementara Deus DT telah membunuh 2 orang yang telah mengganggu kakaknya saat Francie pulang kerja. Doutor, que mal há em comprar maconha em Pernambuco e vender pra quem quer usar? Eu nunca matei ninguém. Já o Deus Det? Keesokan paginya, Zico yang kebagian tugas memasak mendatangi Negro. Ia meminta izin kepadanya untuk membunuh seorang napi bernama Equizel yang telah berhutang sabu namun belum dibayar-bayar. Negro tidak langsung mengizinkan hal itu, melainkan ia sendiri akan langsung menghubungi keluarga Equizel untuk membayar utangnya kepada Zico. Di ruang perawatan, Dr. Varela saat ini sedang mengecek keadaan pria yang terkena TBC bernama Miro. Dia ditemani oleh sahabatnya bernama Antonio yang selalu berada di dekatnya. Persahabatan Miro dan Antonio sudah terjalin saat mereka sebelum masuk penjara. Mereka berdua biasa merampok mobil milik bank yang membawa uang untuk ATM. Persahabatan mereka cukup kuat sampai suatu ketika hubungan mereka sempat retak karena istri Miro berselingkuh dan dia tidak mau mengaku. Istri Miro justru malah menuduh bahwa Antonio seorang gay yang berusaha merebut suaminya. Mengetahui hal itu, istri Antonio pun marah kepadanya. Pada suatu malam setelah main kuda-kudaan, istri Miro meminta Miro untuk mengambil semua hasil rampokan di bank dan pindah ke tempat lain demi masa depan anak mereka yang masih kecil. Miro pun menyetujuinya. Pada keesokan harinya, Miro pun mengambil uang di bank. Namun tiba-tiba 2 orang polisi berpakaian preman datang dan meminta semua uang Miro. Polisi itu mengatakan bahwa mereka tahu hal ini karena istri Miro ternyata sering dalam tanda kutip bermain dengan mereka. Mendengar hal itu, Miro pun menembak 2 polisi tadi dan juga ia menembak istrinya sendiri yang masih ada di dalam mobil. Setelah itu, Dr. Varela pun mengadakan edukasi memakai pengaman saat berindohoy kepada para napi lewat sebuah hiburan. Hal ini dilakukan Dr. Varela karena jika diedukasi secara serius, para napi tidak akan ada yang paham. Pada keesokan harinya, sebuah hari yang sangat menggembirakan pun tiba bagi para napi. Hari itu adalah hari kunjungan. Di hari kunjungan itu dimanfaatkan dengan baik oleh para napi dan keluarga mereka. Mereka menghabiskan waktu bersama seperti saat mereka masih di luar penjara. Zico dan Deus DT berkumpul dengan keluarga mereka. Majestet berkumpul dengan kedua istrinya meskipun keadaan tidak terkendali. Ezekiel memutuskan membayar hutangnya ke Zico lewat sang adik. Antonio dan istrinya merayakan ulang tahun anak mereka. Asisten Dr. Varela bernama Sam melamar Lady, sementara itu napi yang tidak didatangi keluarganya pun terpaksa harus menyendiri sambil menahan kesedihan. Setelah hari kunjungan selesai, sebuah kabar didapati oleh Lady dan Sam bahwa mereka berdua negatif HIV. Akhirnya mereka berdua pun melangsungkan sebuah pernikahan ala kaum Nabi Lut yang dihadiri oleh para napi dan juga para sipir. Sementara itu, di ruang lainnya, Zico mulai berhalusinasi karena efek narkoba yang ia gunakan.
Zico sendiri menggunakan narkoboy untuk menenangkan dirinya setelah diejek oleh Ezekiel karena Zico memaksa dirinya membayar hutang dengan cara membuat adik Ezekiel harus kehilangan keperawanannya. Karena Zico terus-terusan aneh dan linglung, hal ini membuat Dusdete muak. Mengetahui Dusdete muak karena dirinya, Zico justru balik marah dan secara sadis langsung membunuh Dusdete, orang yang ia bela sebelumnya, dengan menyiramnya dengan satu panci air panas. Atas perbuatannya itu, seisi penjara menjadi marah kepada Zico, termasuk para anggota geng yang dipegang oleh Dagger. Kelompok Dagger pun kemudian menangkap Zico dan menghukumnya dengan puluhan tusukan yang dilakukan secara bergantian. Di sini, Ezekiel pun merasa bersyukur setelah tahu bahwa Zico telah meninggal dan ia rela dijadikan sebagai kambing hitam. Pada hari berikutnya, setelah kejadian terbunuhnya Zico, rupanya Dagger menjadi gila karena ia mengaku ia sering dihantui oleh Zico sehingga ia pun kehilangan akal dan juga mengalami depresi. Sebelum Dr. Varela menyelesaikan tugasnya sebagai dokter di penjara Carandiru, para penjaga mengadakan turnamen pertandingan sepak bola untuk para napi. Karena pertandingan sepak bola berjalan sengit, para napi pun saling mengejek yang memicu emosi dan juga kerusuhan. Mereka melakukan keonaran di dalam penjara hingga membuat penjara Carandiru terbakar. Hal ini membuat keadaan di situ menjadi sangat chaos. Karena chaosnya keadaan, kepala sipir pun mendatangkan unit huru-hara dari kepolisian. Unit ini langsung mengendalikan keadaan dengan sangat brutal. Mereka mendobrak dan membunuh para napi yang mereka lihat di depan mata. Untung saja, narapidana yang kisahnya dimuat di dalam film ini selamat dari kejadian tersebut. Tewasnya ratusan para napi menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa kelam dalam sejarah manusia. Tercatat ada 110 napi yang tewas dalam peristiwa ini dan sampai saat ini tidak ada yang tahu pelaku sebenarnya siapa. Film pun diakhiri oleh pemerintah Brazil yang akhirnya memutuskan untuk menghancurkan penjara Carandiru pasca kerusuhan kemarin. Tamat, film pun berakhir. Sekian dulu film rekap kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Yorva Film agar kalian tidak ketinggalan rekap film berikutnya dari Bang Pandol. See you in the next story.